Selanjutnya akan kita siapkan orderan Bapak Panji ya. Bapak Panji akan dikirim menggunakan Grab Express Same Day ya. Express atau Same Day, pokoknya intinya pakai Grab ya. Jadi ini di order untuk Innova Reborn 2017 ya. Jadi di order adalah fog lamp, headlamp, lampu jauh. Ordernya fog lamp, rekomendasi GL3, headlamp low beam H11 Cree XHP 30 second generation, high beamnya HB3 9005, Cree juga 30 watt ya. Jadi fog lampnya dulu kita akan mereview satu persatu. Jadi fog lamp ini ya 3 warna. Kenapa 3 warna? Ya satu untuk hujan, untuk kabut, untuk kondisi cuaca ekstrim lah boleh dibilang seperti itu ya. Jadi dia bisa 3 warna. Keunggulannya satu, chipnya chip dempet. Wattnya levelnya paling gede di kelasnya 30 watt. Jadi di kelasnya contohnya seperti cc mobil paling tinggi di kelasnya misalnya ya seperti Toyota Innova itu 2000 cc ya, yang dieselnya 2400. Nah, ini levelnya di 30 watt. Jadi paling gede wattnya di level bohlam yang bisa berubah warna. Saya jamin ini terang, Bro. Ya. 30 watt maksimal 3600 lux. Chipnya chip dempet. Ada chip putih, chip kuning yang asli dempet, bawaan pabrik, bukan chip yang sebiji di solder dempet. Bukan, tapi ini chip jadi satu. Ya, chip dempet. Pendinginan double cooper PCB, ya. Double cooper PCB. Heatsinknya juga kelihatan ya, besar, kipasnya juga gede, jadi untuk pendinginan oke lah. Banyak yang mengeluh, banyak yang bertanya kepada saya, Pak, nanti kalau saya pasang di mobil saya mentok ngapa? Karena mobil saya ada tabung air radiator, ada tabung air wiper, ada ini, ada itu. Sampai saat ini saya masang sih oke. Belum pernah ada keluhan, ya. Belum pernah ada keluhan. Bisa pasang seperti Mazda 2, kemarin saya pasang Camry, mentok di tabung air wiper ya. So far so good, jadi bisa. Jadi Anda nggak perlu takut mentok. Di expander bisa, nggak perlu takut mentok rangka ya. Semua tinggal PNP. Satu, syarat bohlam bagus, watt dan luxnya gede. Kedua, stabil. Ketiga, adjustable terpenuhi. Ya, ini watt dan luxnya 30 watt, 3600 lux, maksimum di versi putih dan kuningnya nyala. Jadi di 4300 ya. Kalau putihnya saja adalah 6000 Kelvin, kuningnya saja 3000 Kelvin. Nyala dua buah chipnya itu bisa 4300 Kelvin. Di mode 4300 Kelvin itu paling terang modenya. Ya, adjustable jadi bisa untuk H16, H8, H11 ya. Anda harus men-setting ini vertikal ya, vertikal. Tidak boleh miring-miring. Jadi vertikal itu maksudnya begini loh. Nah, ini harus vertikal nyetingnya. Bukan masangnya begini, salah. Harus vertikal ya. Vertikal tegak lurus. Untuk fog lamp sudah pasti vertikal tegak lurus, Bro. Udah paling bener. Anda nggak usah nyoba-nyoba begini. Ya, Anda mau nyoba boleh, mau buang-buang energi boleh. Cuma saya sudah rekomendasikan tegak lurus ya. Kenapa bohlam ini bagus? Saya bilang syarat ketiga terpenuhi. Karena kalau Anda pasang di bohlam H11, H8, kadang-kadang dapatnya di headlamp, di fog lamp mobil Anda dapatnya begini. Kalau yang itunya fix focus, jadi tidak bisa di setting, tidak bisa di adjust, ini tidak bisa diputar. Kadang-kadang suka dapat ya, kadang-kadang suka dapat ininya begini, miring. Nah, efek akibatnya apa? Akan kurang bagus outputnya. Jadi haruslah tegak lurus. Nah, tegak lurus ini chip kuning dengan chip putih bisa dibulak-balik. Anda mau taruh chip kuningnya di bawah, sinar kuning akan lebih jauh. Anda mau taruh chip putihnya yang di bawah, sinar putih akan lebih jauh. Jadi bebas. Devalutnya kalau menurut saya bagusnya adalah kuning, chip kuning di bawah. Jadi sorotan sinar kuning akan lebih jauh. Jadi Anda harus naruhnya ini begini mestinya. Kuningnya di bawah chipnya, putihnya di atas. Tapi semua tergantung kembali lagi ke Anda, bebas. Tapi ini istilahnya adjustable, Anda mau bagaimana, suka-suka Anda. Terus ada pertanyaan, Pak, diputer-puter begitu bisa copot dong, lepas. Nggak mungkin copot, Bro. Ya, nggak mungkin copot. Memang dia dibikin bisa adjustable. Jadi Anda nggak perlu khawatir lah. Tinggal pakai, tinggal pasang aja, tinggal colok.
Ingat, kalau colok begini nggak nyala, balikin. Balikin ya, kalau colok begini nggak nyala dibalikin, itu aja. Dia nggak rusak, cuma nggak nyala, tinggal balikin aja. Jadi nggak usah komplain dulu ke saya, karena barang sebelum dikirim sudah kita cek ya. Kalau colok begini nggak nyala, berarti dibalik. Tapi kalau Anda mau langsung beres, Anda baca di sini ada plus, ada minus. Plus itu pasti ketemu soket mobil Anda yang kabelnya warnanya terang, celep pasti nyala ya, seperti itu. Ini juga sama, sudah di braided ya, sudah dirajut oleh nilon, jadi tahan tarik, driverless. Apalagi kalau Innovanya diesel ya, getaran gede. Anda masang fog lamp itu pasti sistem grepe. Anda pasti masang dari fender samping, tidak ada yang mau buka bumper. Dan kalau buka bumper sebenarnya merugikan Anda. Bumper sudah dibuka, kelipannya biasanya sobek, somplak, jadi tidak bisa rapet. Saya ngomong apa adanya to the point dah. Karena kenapa? Saya juga praktek bro, saya juga tukang pasang, saya juga kuli. Jadi saya tahu, jadi saya tidak mau bongkar bumper. Kenapa? Nanti pas masangnya nggak rapet, ya nggak rapet. Nah yang nggak rapet begitu, jadi mobil customer kan rusak, ya nggak rapet. Jadi sistem pasangnya adalah sistem grepe dari samping fender. Nah dari samping fender itu yang bermain kan tangan Anda, grepe-grepe. Nah ingat, kaki 3 ini harus masuk dulu dengan benar, baru diputar searah jarum jam. Tep, kunci, baru setting tegak lurusnya. Ya, seperti itu, ingat. Nah, karena sistem grepe begitu, mata tidak melihat, yang bermain adalah tangan. Jadi tangan Anda skillnya harus tinggi ya. Skillnya harus tinggi, tangan Anda ya. Kalau di sini ada driver ya, ada driver. Jadi kan LED yang ada kotaknya driver. Nah, kalau Anda sudah terpasang begitu ya, Anda mau ngikat driver di mana? Ya. Nah, mau nggak mau biasanya orang biarkan menggelantung begitu aja. Bener nggak? Mobilnya diesel, jalanan Jakarta sekarang ya, Jakarta loh, ini Jakarta loh, Latu Menten, Selipi, arah Jembatan 2, arah ke Pluit, jalanan lobang-lobang bro, banyak bro. Makanya saya vakum dulu naik motor gede ya, San Mori, night ride, jalanan Jakarta lobang-lobang bro, kita high speed lobang, kecemplung di situ, nyawa bisa hilang bro ya. Jadi maksud saya begini, jalanan rusak ya, lobang-lobang, jadi bergetar ya. Jadi kalau ada driver, ada kotak, ada massa di situ kan. Jadi ada momen, sekali goyang, kalah di sini nih. Ya. Nah, ini sudah dirajut, bro. Jadi aman ya. Saya ngomong apa adanya to the point karena banyak sekali yang WA ke saya, "Pak, kok bola LED saya kalau di jalanan rusak, kadang-kadang mati, kadang-kadang nyala, digoyang-goyang saya ketok-ketok bempernya nyala lagi." Nah, itu gara-gara kabelnya kalah di sini. Karena ini panas, bro. Ini panas. Ini kabel di sini isolatornya jadi pembungkus kabelnya itu kalah, jadi kalah, ya udah putus di dalam gitu ya. Nah makanya ini udah dirajut bro ya, dan dia tidak ada driver, jadi tidak ada momen. Karena kenapa? Walaupun ada driver, anda ikat di fog lamp, pasti Anda ikatnya ke kabel, karena sulit untuk mengikat ke rangka, kadang-kadang nggak ada lubangnya ya. Mau nggak mau Anda ikat ke kabelnya, ikut bergoyang ya, ikut bergoyang. Kenapa? Karena kotak itu kalau Anda nggak ikat, dia ada massa kan. Namanya ada massa, ada gerakan, ada momen. Kalah di sininya. Tapi kalau ini cuma kabel begini, tidak ada momen. Kenapa? Karena tidak ada massa. Massa itu maksud tidak ada berat gitu loh. Ya, fisika tuh. Nah, kita tes nyala ya. Nah, ini kita tes nyala nih. Nah, ini putihnya. Ini bohlam lebar sekali, bro. Ya, lebar sekali. Saya nggak bohong, ini lebar banget, bro. Ya, lebar. Ya, pakai bohlam ini lebar. Ini fokusnya di tengah ya. Ini tengah. Lebar ya. Cuman memang ininya di sini gede, di sini makin menyempit ya karakternya. Kalau Anda pakai tipe Cree, dia akan lebih padat. Ya, itulah karena dia chipnya ada dua. Untuk putih dengan kuning gitu ya. Nah, ini putih, kuningnya kita taruh di atas nih, tuh. Chip putih, chip kuningnya taruh di bawah, sinar kuning akan lebih tinggi. Ya. Ini kuningnya juga lebar nih, saya tunjukin. Ya, ini tengahnya nih. Lebar, bro. Ya. Nah, ini kuningnya di atas. Nah, kita bisa balik ya, kita balik nih. Kita balik supaya kuningnya yang di bawah juga bisa bebas. Jadi on the spot settingnya, tanpa perlu Anda
puter-puter pakai obeng, pakai kunci L ya, yang menyusahkan Anda kalau bautnya hilang. Nanti WA ke saya, Pak ada spare part bautnya nggak? Waduh, saya bilang saya nggak ada. Ya, berabe. Nah, kalau ini tidak perlu pakai baut-baut, Anda tinggal main putar-putar aja ya, seperti itu. Sudah saya demokan. Jadi ini untuk fog lamp. Jadi ini bukan hanya untuk fog lamp Innova, atau bisa buat semua mobil fog lamp mobil ya. Tipenya adalah yang kita ready stock H7. H7 itu untuk mobil Wuling, keluarga mobil-mobil Cina, Wuling, DFSK itu bisa H7 pakainya. Convero, Cortez, DFSK. Kalau H16 untuk kebanyakan mobil Toyota. Kalau mobil Honda kebanyakan H8 ya, Expander juga H16. Nah, kita semua punya. Untuk Fortuner tipe lama HB4 juga kita punya ya. Nah, kita akan cekin. Nah, ada pertanyaan, Pak, bagaimana cara mengubah warnanya? Gampang, Bro. Mengubah warnanya dengan mematikan menyalakan switch lampu mobil Anda ya. Mode pertama nyala putih, Anda matikan, nyalakan lagi, dia akan putih kuning. Matikan, nyalakan lagi, dia akan warna kuning. Simple, tidak ada perlu pakai remote atau colokan atau kabel-kabel, tinggal pasang aja, tinggal colok ya. Oke, ini fog lamp-nya. Sekarang kita akan lampu jauhnya sama seperti tadi yang sudah saya review ya. Pasang dulu soketnya, jangan lupa tegak lurus ya, tegak lurus. Kalau belum tegak lurus, tegakin, intinya seperti itu. Jadi harus tegak lurus, dorong maju ya. Harus tegak lurus, Bro. Tegak lurus, Anda bisa tarik agak mundur, Anda bisa dorong maju supaya float atau spot ya. Kita hanya tes nyala karena tadi kan sudah kita demokan ya untuk yang lampu jauh Fortuner ya. Ini kebetulan mobilnya adalah Innova Reborn. Putih ya, 29,1 wattnya. Jadi 30 watt levelnya ya. Nanti habis ini kita kalibrasi lagi, Bro. Kita pakai Sigma, kita ukur tinggi rendah chip fokusnya ya. Kalau masih terlalu pendek kita akan papas. Karena namanya produk massal dari Cungko ya. Kita pasti akan kalibrasi ulang. Selalu kita harus kalibrasi ulang. Sama seperti Anda bengkel mesin. Kenapa mobil kalau di bengkel tuner-tuner begitu, kenapa ada istilahnya porting polish? Padahal pabrikan seperti Astra misalnya, mobil Anda beli Innova Astra, masa nggak bisa bikin mesin dengan bagus? Bisa. Tapi kalau di bengkel-bengkel tuner begitu, mungkin kalau di Jakarta seperti Sigma ya, Rev atau segala macam, saya nggak begitu paham. Pasti sama dia direkomendasikan, bos, lu coba porting polish lagi. Padahal si Astra ya juga membuat mesin juga sudah bagus, bener nggak? Tapi kenapa bengkel-bengkel tuner seperti itu, bos coba lu porting polish lagi, dan nanti kita dyno. Ya begitu ya. Naiklah habis di porting polish, naiklah berapa HP gitu ya, naik 5 HP mungkin atau 10 HP, saya nggak ngerti berapa. Kenapa dengan di porting polish itu bisa naik? Padahal si Astra juga bikin sudah bagus, bener nggak? Nah, sama seperti LED ini. Si pabrikan Cina juga bikin mungkin sudah bagus. Punya saya nggak usah kalibrasi juga udah terang, Pak. Nah, kalau dikalibrasi kan lebih bagus lagi outputnya, bener nggak? Sama seperti kasus mesin itu, gitu ya. Astra bikin mesin sudah bagus, Bro. Tapi kenapa kalau di tuner, dicun lagi, di porting polish lah, ditimbang lagi segala macam, getarannya hilang, efisiensi pembakaran lebih sempurna, ya itulah fungsinya porting polish gitu ya. Sama seperti saya berbicara di kalibrasi, nah itu fungsinya kalibrasi supaya outputnya lebih mantap ya. Nah, ini lampu dekatnya H11 ya, sama adjustable juga, maju mundur putar. Jadi saya ulang, bolam bagus itu watt dan luxnya harus besar. Besarnya ini levelnya dia cuma di 30 watt. Bolam asli 55 watt, jadi sudah hemat listrik. Jadi pemasangan LED ini hemat listrik, satu, kedua tidak memborosin aki ya. Watt dan luxnya gede, kedua harus stabil, ketiga adjustable. Adjustable ini penting, Bro. Kenapa ya? Segala sesuatu barang itu harus bisa di setting, bisa di adjust ya, bisa diubah. Sama seperti mobil Anda yang pakai anak Anda dengan Anda, setirnya berbeda. Anak Anda misalnya agak pendek, Anda agak tinggi, bangkunya harus dimajukan atau dimundurkan kan, bener nggak? Harus bisa di adjustable. Setirnya juga, yang pakai istri Anda agak pendek, setirnya mesti agak turun, jadi pakai tilt steeringnya. Anda demennya ngerebah duduknya, agak nyender, mau nggak mau setirnya harus ditarik agak mundur, jadi bisa teleskopik, jadi bisa di adjust setir mobil Anda, bangku Anda bisa di adjust. Anda kalau duduk yang bangkunya
terlalu tegak juga kan nggak enak, bener nggak? Jadi mau nggak mau bangku mobil harus bisa di adjustable. Nah sama LED juga seperti itu, karena tiap-tiap reflektor mobil berbeda-beda karakternya. Ya, alangkah baiknya Anda beli LED yang bisa di adjustable. Nah adjustable ini adalah 360 derajat putar. Jadi Anda bisa menaruh kabelnya di bawah atau Anda bisa menaruh kabelnya di atas. Bebas, bebas. Ya, putar. Anda bisa posisikan begini, bisa posisikan begini, Anda bisa tarik mundur, tarik maju. Devalute adalah dorong maju. Tapi kalau Anda mau tarik mundur bisa. Tapi kalau kasusnya untuk Pak Panji ini, fog lamp dia udah beli, lampu jauh dia udah beli, lampu dekat dia beli. Yang low beam saran saya dorong maju mentok. Ya, fog lamp juga dorong maju mentok. Nah kalau high beam bisa tarik mundur supaya float atau spot. Ya seperti itu. Jadi yang pasti nanti Pak Panji kalau butuh info, butuh panduan pemasangan silakan WhatsApp saya ya 0898 269 3838. Terima kasih ya sudah order 29,2 wattnya. Ya. Pendinginan LED ini juga sudah bagus ya, double cooper PCB ya, kipasnya. Jadi syarat ketujuh nanti kita akan bikin definisi bolam bagus mengenai pendinginan. Double cooper, dia akan protectnya bagaimana. Banyak LED. Kenapa syarat kedua tidak terpenuhi? Banyak LED yang ngedrop di luaran. Jadi dia di awal coba 52 watt atau 60 watt, tapi pas pada saat dinyalakan dia akan turun terus karena panas, overheat. Karena dia sistemnya menurunkan daya supaya tidak terlalu panas. Tapi LED ini tidak bisa menurunkan daya, dia 30 watt tetap. Nah, dia bagaimana protectnya? Untuk fitur safety-nya dia. Fitur safety-nya dia akan ngeblitz. Artinya apa? Kalau ngeblitz Anda matikan, Anda jalan, nyalakan lagi dia akan normal, ya. Seperti itu. Nah, itu nanti di kemudian hari sebagai syarat ketujuh yang akan kita bahas, ya. Dengan data dilengkapi oleh FLIR Cam, ya. Saya lagi berusaha mencari FLIR Cam. FLIR Cam. Jadi thermal kamera sama seperti Anda ke mall, muka Anda difoto, dilihat gitu ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya. Akan segera kita kirim untuk Pak Panji. Terima kasih.